Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Sobat Kicomania dimanapun Anda berada, di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara membuat murai batu menjadi cepat gacor. Sebelum kita melanjutkan ke video, jangan lupa ditekan tombol like, comment, and subscribe agar channel ini terus berkembang memberikan seputar rawatan burung kicauan. Karena masih banyak yang bingung dan bertanya gimana cara membuat murai batu menjadi gacor. Tapi ketika burung sudah gacor, pasti ada pertanyaan lagi, Om, burung saya kok hanya ngukluk aja, tapi suaranya sudah ngeplong. Bagaimana cara mengeluarkan isiannya? Memang melihara murai itu penuh dengan berbagai macam masalah. Disitulah keistimewaan ketika kita memelihara murai batu. Langkah pertama yang saya lakukan ketika murai batu saya belum gacor adalah dengan cara full kerodong untuk setiap harinya. Terus gimana dengan takaran ekstra pudingnya? Biasanya saya memberikan takaran jangkrik dari standar dulu, contoh 55. Tetapi saya memberikan ekstra puding kroto itu full setiap hari, tetapi hanya pagi saja sebanyak 1 sendok makan. Saya full kerodong murai batu tersebut sampai dia mengeluarkan ketrekan seperti marah, dan saya dengar ia sudah mulai ngeplong pada saat di dalam kerodong. Memang tahap awal murai batu cuma akan ngeriwik saja, tetapi kelamaan murai batu akan mengeluarkan suara ngeplongnya. Ketika kita sudah mendengar suara ngeplong murai batu kita pada saat dikerodong, saya baru akan melakukan proses pengembunan. Nah, di situ saya lihat apakah murai batu saya sudah berani mengeluarkan suara atau belum. Jika belum, saya akan memasukkannya kembali ke dalam rumah. Saya belum berani melakukan proses pengumbaran dan penjemuran dulu sampai murai batu saya ketika diembun benar-benar sudah mulai ngeplong. Kenapa saya tidak melakukan proses penjemuran dan pengumbaran? Karena yang saya takutkan murai batu saya dalam keadaan tidak fit. Makanya saya melakukan full kerodong untuk memberikan asupan nutrisi terlebih dahulu agar murai batu saya fit. Ketika murai batu sudah fit, maka dia akan berani bersuara ngeplong. Sebenarnya untuk membuat murai batu cepat ngeplong adalah dengan cara memainkan birahi serta emosinya. Tapi apabila murai batu kita dalam kondisi yang tidak fit, maka murai batu akan sulit untuk berkicau secara keras atau ngeplong. Jika murai batu sudah berani mengeluarkan suara ngeplong, saya biasanya
menempatkan atau menggantung murai batu di tempat yang tenang terlebih dahulu agar ia merasa nyaman. Lalu saya amati. Apabila ia telah berani mengeluarkan kicauannya, saya akan menjemurnya secara bertahap, misalkan dari setengah jam. Lalu ketika saya angin-anginkan kembali setelah dijemur, saya perhatikan kembali apakah murai batu akan ngeplong atau hanya menjadi diam kembali. Kalau memang murai batu kita tidak berbunyi setelah dijemur, maka kondisi dia belum terlalu fit dan saya kembali untuk memasukkannya dan mengkerodongnya kembali. Lalu bagaimana dengan pemandiannya? Murai batu saya yang belum ngeplong, saya hanya memandikan dia seminggu sekali karena saya khawatirkan kondisi badannya belum benar-benar fit. Ketika murai batu sudah dalam kondisi yang fit dan sudah mendapatkan asupan nutrisi yang baik, maka murai batu akan sendirinya berkicau dengan nada yang lantang. Dan murai batu akan terlihat meminta untuk dimandikan untuk mengatur suhu tubuhnya. Nah, ketika burung sudah terlihat rajin untuk berkicau, biasanya saya baru mulai akan melakukan proses pengumbaran untuk memberikan stamina yang lebih. Untuk melakukan proses seperti ini, kita juga harus melihat situasi dan kondisi keadaan di sekitar kita. Jika kita memiliki murai batu yang hanya ngeriwik atau belum gacor, maka kita harus benar-benar menjauhkan dulu dari murai batu kita yang sudah gacor karena akan memperlambat proses tersebut. Ketika murai kita sudah terlihat gacor dan semakin rajin untuk berkicau, maka saya akan mengurangi takaran ekstra pudingnya. Yang saya kurangi adalah porsi dari keroto tersebut. Saya mengurangi menjadi seminggu 3 kali. Tapi tetap kita perhatikan apakah murai kita akan tetap gacor. Kalau memang murai kita tetap gacor, maka kita pertahankan settingan tersebut. Jangan langsung kita bertanya untuk meminta settingan agar murai batu kita mengeluarkan isiannya. Murai batu yang mendapatkan asupan nutrisi yang baik dan keadaan dia fit serta mendapatkan perawatan yang bagus, maka murai batu tersebut akan mengeluarkan seluruh isian yang sudah direkam selama ini. Kita juga jangan lupa untuk memasternya, karena memaster murai batu itu sangat penting untuk menambah variasi irama lagu ketika dilombakan. Untuk murai batu yang sudah gacor, biasanya saya memberikan terapi untuk melatih mentalnya. Bagaimana caranya? Biasanya saya menaruh burung kecil seperti kenari, tapi diberi jarak sekitar 2 atau 3 meter. Nah, ketika murai batu kita mendengar suara dari burung masteran tersebut, maka murai batu akan menampakkan sifat tutorialnya dan fighternya akan keluar. Biasanya jika murai batu kita dalam kondisi yang baik, maka dia akan membalas dengan tembakan isian.
Banyak cara untuk melatih mental si murai batu kita agar bertambah kualitasnya pada saat di rumah dan di lomba. Ketika murai batu kita yang sudah berubah menjadi gacor, maka hal yang kita lakukan adalah menggantungnya di tempat yang agak ramai. Apabila murai batu kita sudah terlihat tidak menghiraukan keadaan di sekitarnya, maka yang saya lakukan adalah memancingnya dengan suara murai batu di MP3. Apabila murai batu saya sifat fighternya sudah keluar, maka si murai batu tersebut akan membalas suara dari MP3 tersebut. Tetapi jangan terlalu lama untuk memancingnya dari suara MP3, karena saya hanya untuk melihat si murai batu tersebut menjaga daerah tutorialnya atau memancing sifat naluri fighternya sebagai burung petarung. Oke sobat kicau, mungkin itu saja yang bisa saya berikan. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Setiap perawat burung mempunyai trik dan caranya masing-masing untuk membuat murai batunya menjadi juara. Selamat mencoba dan selamat mencetak burung juara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.